kemudian fakta tentang pembangunan daerah, kerangka pikir penyusunan RPJMN, meskipun nanti akan sangat tergantung kepada presiden terpilih, kemudian skenario pembangunan wilayah, proyeksi dan hasil proyeksi. Dalam menyiapkan proyeksi ini, Bappenas dibantu oleh beberapa tenaga ahli, termasuk Pak Presiden dan Pak Muka dari FPUI. Yang pertama, ini mempertegas saja bahwa dalam berbagai literatur dan juga kajian bahwa Asia disebut sebagai masa depan ekonomi global. Dan di sini ada hal yang menyangkut standarisasi di dalam sistem manajemen, sistem pelayanan, sistem transportasi, sistem logistik, dan sistem informasi. Sehingga tantangan bagi Indonesia dan Asia adalah bagaimana standar-standar di dalam sistem manajemen, pelayanan, transportasi, logistik, dan informasi itu sesuai dengan standar negara-negara maju. Kemudian posisi Indonesia ini juga mempertegas bagaimana Indonesia termasuk anggota G20. Kalau dari segi manfaat mungkin tidak langsung, tapi dari segi prestise dan peluang kerjasama di situ akan tercipta dari sebagai anggota G20. Kemudian di ASEAN dalam tanda petik Indonesia menjadi leading. Kemudian nanti masyarakat ekonomi ASEAN ini kelihatan ada mayat saja respon dari pemerintah. Pertama, apakah nanti Indonesia itu menjadi pusat produksi, pusat pasar, atau bahkan nanti bisa menjadi pusat wisata dunia. Kalau dari segi aspek, Indonesia menjadi penyeimbang dan juga pendorong kemajuan di Asia Pasifik. Kita juga menjadi role model sebagai negara demokrasi bagi negara-negara yang tergabung dalam MOPI, dan juga meskipun ini agak surut gerakan non-blok, bagaimana kita itu mendorong kerjasama selatan-selatan, shot-to-shot untuk mempercepat pembangunan di ini. Ada 3 hal yang sebentar lagi kita hadapi sebagai masyarakat ekonomi ASEAN. Ada dari sisi pertahanan, dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi sosial budaya. Masing-masing punya implikasi yang berbeda bagi perekonomian nasional dan khususnya bagi daerah. Ini saya lewati saja. Kemudian pertanyaan kita, tantangan 2015 sampai 2025. Yang pertama adalah bagaimana akselerasi pembangunan wilayah. Jadi kita mestinya akan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa Bali. Kemudian konektivitas antar wilayah melalui MP3I dan juga pengembangan ekonomi kreatif berbasis pengetahuan. Dari masyarakat ASEAN itu akan tercipta konektivitas antar ASEAN dan juga bagaimana bentuk kesejahteraan masyarakat ASEAN. Dan kita kaitkan dengan tanda petik nasionalisme. Apakah masih ada nasionalisme atau wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial, budaya, geografis, dan pertahanan keamanan. 3 tantangan ini akan mewarnai dalam 10 tahun ke depan. Untuk akselerasi pembangunan wilayah, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, konektivitas antar wilayah, dan pengembangan ekonomi kreatif dan basis pengetahuan, ini nanti akan berujung pada bagaimana upaya meningkatkan produktivitas, kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan, kesejahteraan, dan keadilan. Dari segi ASEAN Economic Community, itu pasti akan ada perluasan produksi. Bagaimana sikap kita terhadap pertanian, revitalisasi pertanian, hilirisasi industri, perluasan jasa. Jadi keuangan dan perbankan kita apakah siap menghadapi persaingan dengan pengembang dari Singapura, Malaysia, Thailand. Kemudian
Kemudian dari sisi restoran, perhotelan, jasa perdagangan, transportasi dan komunikasi, kemudian perluasan pasar, pengembangan wisata, perluasan jaringan sosial budaya, dan juga adanya ASEAN Open Sky. Ini implikasinya akan luas terhadap pembangunan wilayah maupun pengembangan pariwisata. Kemudian wawasan Nusantara ini kaitannya dengan bagaimana sebetulnya penguatan ketahanan nasional. Seringkali dalam kebijakan ekonomi kita itu bias kepada Jawa, sehingga asumsi-asumsi yang dibangun di dalam perumusan kebijakan itu tidak memperhitungkan keragaman wilayah, termasuk di dalam penetapan kebijakan untuk pencabutan subsidi untuk solar dan sebagainya. Kemudian tantangan kita itu juga bagaimana kita keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah. Salah satu kunci keluar dari perangkap ini, middle income trap, itu adalah transformasi ekonomi melalui proses industrialisasi. Nah, di sini ada contoh sukses story adalah Korea, Republik Korea, dan juga Brasil, Amerika Selatan masih berkutat di dalam berbagai permasalahan secara struktural. Tahun 2020 sampai 2025, transformasi keunggulan adalah bergeser kepada daya saing berbasis efisiensi dan inovasi. Apakah kita siap? Nah, ini pertanyaan buat teman-teman dari perguruan tinggi. Bagaimana proses inovasi peningkatan efisiensi itu selalu berawal dari dorongan perguruan tinggi bekerjasama dengan swasta. Ini daya saing klasik saja, kita lewati saja. Ini juga kalau kita hitung beberapa daerah, ada beberapa daerah yang mempunyai 10 teratas dari segi daya saing. Ini sebagian besar di Jawa, kemudian Riau, Kalimantan Timur, kemudian menengah itu 13. Jadi distribusinya seperti distribusi normal, bahwa ada permasalahan bagaimana penguatan daya saing di wilayah timur ini, termasuk untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Transformasi sosial ekonomi, termasuk budaya dan sumber daya, itu akan sangat tergantung pada kemampuan kita mengelola sumber daya manusia, teknologi, informasi, sarana, laut, tanah, dan sumber daya alam. Kalau kita lihat perspektif seperti ini, maka Jawa dan Sumatera sudah memasuki transformasi menuju masyarakat yang maju dengan mengandalkan kepada pengelolaan manufaktur dan jasa dan juga sintesis dan daya daur ulang. Sementara masyarakat di Papua itu masih ada yang berburu dan mengumpul, food gathering. Jadi apa yang didapat dari itu ya dimakan dari itu, masih subsisten. Nah, ini peta permasalahan yang kita hadapi dari segi kewilayahan, sehingga ketika merumuskan kebijakan maka pertimbangan terhadap karakteristik wilayah itu akan sangat penting. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyangkut sumber daya manusia. Ini bukan revolusi mental ya, ini saya pelajari ketika di Jepang. Apakah ada kaitannya budaya dan kinerja pembangunan? Jadi saya membandingkan kinerja pembangunan negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, Cina, Korea, Taiwan, Jepang, Asia Selatan, Pakistan, Bangladesh, India, kemudian Afrika, Amerika Latin. Ternyata faktor sumber daya alam bukan penentu, tapi bagaimana perilaku masyarakat di dalam mengelola sumber daya. Nah, di sini menyangkut sikap nilai keyakinan, dan sebetulnya yang akan menentukan adalah bagaimana perilaku masyarakat dan perilaku individu. Mental model orang Indonesia seperti apa yang cocok untuk
masa depan Indonesia yang lebih sejahtera. Nah, ini pertanyaan kritis kita adalah ciri-ciri orang Indonesia yang modern seperti apa yang akan kita kembangkan? Apakah yang seperti yang ada di sinetron itu, muda, kaya raya, masih muda sudah kaya raya, akhirnya berujung pada rebutan warisan, rebutan wanita dan sebagainya. Jadi kalau kita ditanya ciri-ciri orang Indonesia yang ideal seperti apa, nah ini akan menjadi satu tantangan terbesar di dalam membangun masa depan bangsa ini. Perilaku masyarakat dan perilaku individu akan berpengaruh terhadap sikap saling percaya dan toleransi yang menjadi fondasi kerjasama dan persaingan. Sehingga konflik di MK itu cermin dari tidak adanya saling percaya dan toleransi di dalam membangun kerjasama dan persaingan yang sehat, sehingga fondasi sistem politik, sosial, dan ekonomi itu akan mendorong kinerja pembangunan. Kalau kita bermasalah di sini, maka kinerja pembangunan akan bermasalah, karena di sini akan bermasalah. Jadi kuncinya nanti adalah membangun kapasitas manusia. Jika di sini ini saya pelajari tahun 2001 ya, jadi ini bukan revolusi mental, bukan, tapi revolusi di dalam melihat budaya dan kinerja pembangunan, culture and development. Kalau ini kita cermati betul, inilah sebetulnya bagaimana bangsa Indonesia dengan kultur yang berbeda itu bisa meningkatkan kinerja pembangunan. Ini akan menjadi bidang riset yang sangat lengkap. Kenapa Manado, Sulawesi Utara IPM-nya tinggi, kemudian pertumbuhan ekonominya juga lumayan. Kenapa tidak di Nusa Tenggara, tidak di Papua dan sebagainya? Jadi kuncinya adalah membangun kapasitas manusia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melihat pergeseran pola hubungan. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan cermati dari Irma Abdulman, itu ada perubahan dari social relation menjadi social obligation. Jadi hubungan antar manusia, antar individu itu didasarkan kepada kekeluargaan dan motifnya adalah solidaritas sosial. Pak Mas Ige ya di Jogja, social relation ini masih sangat kuat, tapi kemudian bergeser menjadi social obligation. Pola hubungan itu menjadi kewajiban dan sanksi sosial. Ada hubungan sosial tapi ada kewajiban dan sanksi. Kalau tidak ikut gotong royong ya dipanis. Kemudian bergeser ke kampung-kampung, itu kerjasama individu, motifnya sudah ekonomi, dan akhirnya kepada economic obligation. Jadi kalau di Jakarta itu gotong royong sudah jarang terjadi. Pengennya bayar saja, dan saya bayar saja, kalau usah kerja bakti, bayar satpam dan sebagainya. Jadi insentifnya adalah untung dan rugi. Apakah ini salah? Nah, ini yang kita lihat pergeseran dari komunitas menjadi individual. Pertanyaan kita, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan, regulasi, policy itu asumsinya apakah masih didasarkan pada pendekatan komunitas, jadi pendekatan dana bergulir, kebijakan dari dalam PNPR, itu apakah efektif atau tidak? Karena masyarakat sudah bergeser pola hubungannya. Nah, kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan cermati, perubahan sistem nilai ini tercantum di dalam amandemen Undang-Undang Dasar. Kalau Bapak Ibu cermati, permasalahan hak dasar, hak atas pendidikan, pekerjaan, itu mewarnai dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Berbeda dengan undang-undang sebelum di amandemen. Jadi ini yang tidak tertangkap dari pemahaman kita dari segi sosial maupun ekonomi, perubahan
pola hubungan dari komunitas ke individuan. Pertanyaan ini akan sangat relevan ketika kita kaitkan dengan sistem ekonomi apa yang relevan. Apakah sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi apa lagi yang pas untuk masyarakat dan bangsa ini. Nah, ini kemudian dimensi pembangunan yang kita yakini ada kaitan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan. Di sini perlu ada satu keseimbangan, sehingga kita lompati saja ya. Sehingga pembangunan mestinya akan menghasilkan akumulasi aset sosial, ekonomi, dan lingkungan itu semakin membesar. Tapi yang kita cermati, aset ekonominya membesar, aset lingkungannya berkurang, aset sosialnya juga berkurang. Jadi kalau kita lihat fenomena kesenjangan, fenomena kerusakan lingkungan, dari segi pendapatan kita PDRB meningkat, tapi dari segi kesenjangan, aset sosial dan aset lingkungannya berkurang. Nah, ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, itu bagaimana aset-aset sosial, aset ekonomi, dan aset lingkungan itu sama-sama membesar. Ini saya lewati saja. Kilas balik kebijakan, Bapak Ibu bisa pelajari fakta pembangunan daerah. Kalau kita lihat tahun 82, Jawa itu 51% dari seluruh PDRB di nasional. Tapi sekarang ini semakin meningkat dan malah cenderung dibandingkan tahun 82, 2012, share Jawa itu 57,69%. Sementara yang lain kalau kita lihat Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi itu relatif stagnan dan berkurang. Jadi konsentrasi ekonomi masih di Jawa dan Bali. Nah, dari segi tadi wawasan Nusantara, apakah ini menjadi baik atau tidak? Dan data-data berikutnya itu hanya membuktikan tentang konsentrasi ekonomi di. Lalu kalau kita lihat apa penyebab dari konsentrasi itu, maka coba kita lihat pola alokasi sumber daya. Sumber daya itu dilihat dari dana dekonsentrasi dan tugas pembangunan, kemudian dana perimbangan, investasi asing, PMA, PMDN, kredit perbankan, kredit mikro kecil, menengah. Itu distribusi dari seluruh aset atau sumber daya ini sebagian besar melalui ke JDP. Ini 2005-2008. Kalau kita lihat tahun 2010-2012 ada perubahan sedikit, tapi tetap distribusi sumber daya ini terpusat di Jawa, Bali, dan Sumatera. Jadi kinerja pembangunan dan konsentrasi sumber daya tadi menyebabkan bahwa beban wilayah Jawa ini akan sangat besar. Sehingga tiap tahun kalau ada mudik itu pasti larinya ke Jawa, kecuali pada ke Sumatera. Nah, ini maka ini menjadi alasan tentang bagaimana pengembangan wilayah di masa depan. Kemudian kalau kita lihat struktur APBN itu sebetulnya transfer ke daerah itu hanya 31%. Padahal permasalahan pembangunan ada di daerah. Kalau kita lihat belanja pemerintah pusat yang di sini ya 68% ini, itu separuh dari ini kan lari untuk subsidi BBM, subsidi listrik. Siapa penikmat dari subsidi BBM dan subsidi listrik? Yang punya mobil, yang mau macet di jalan tol itu. Jadi betapa timpangnya alokasi sumber daya bagi kepentingan daerah. Kemudian bagaimana pengelolaan instrumen untuk mendorong percepatan
percepatan pembangunan daerah. Kalau kita lihat investasi pemerintah yang berbasis formula itu adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus itu formula dan negosiasi. Jadi kalau struktur APBN ini mau berubah, maka instrumen anggaran ini juga harus berubah. Jadi kalau misalnya nanti presiden baru terpilih itu ingin mengubah struktur APBN supaya lebih signifikan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, maka instrumen anggaran ini juga harus ditata. Kemudian, nah 5 tahun ke depan, ini pemikiran kami secara teknokratis, itu Bappenas menyiapkan strategi pengembangan berbasis 7 wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sumatera. Jadi berdasarkan kinerja kondisi saat ini, kita menyusun proyeksi sampai tahap ini. Kemudian perakiraan sampai tahun 2019, isu strategis apa, kemudian skenario apa yang kita bangun, tujuan dan sasaran yang terukur, dan berapa investasi yang diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan, ada 3 bagian di dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah perencanaan makro, ekonomi makro, itu menyangkut berbagai besaran yang pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Di sini ada juga perencanaan sektoral yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga, dan perencanaan regional, keterkaitan antar sektor. Kalau kita lihat dengan struktur kabinet sekarang ini, itu 33 ya, menteri itu mengelola sumber daya yang cukup besar. Sementara anggaran yang ke daerah tadi hanya 31%, maka sebetulnya pertanyaan kita adalah dari segi pendekatan kewilayahan adalah bagaimana kerjasama antar kementerian itu di dalam dorong percepatan pembangunan di Papua. Jadi permasalahan pendidikan, kesehatan di Papua itu akan terus terjadi kalau pendekatannya tidak berubah. Mungkin anggaran Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan naik, tapi begitu masuk ke Papua itu menjadi meaningless, menjadi sangat kecil dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua. Sehingga kalau di dalam dokumen perencanaan pembangunan, maka di sini ada pendekatan sektor dan pendekatan wilayah. Pendekatan sektor artinya bagaimana memperbesar anggaran masing-masing kementerian, tapi belum tentu efektif untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah. Di sisi lain, pendekatan regional. Kita lihat permasalahan di Papua apa, akar masalahnya apa, barulah nanti setiap kementerian menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Papua. Nah, inilah tantangan terbesar dari presiden baru terpilih. Apakah memperbesar jumlah kementerian karena ada koalisi, atau kementeriannya diperkecil tapi anggarannya lebih banyak ke daerah. Nah, ini pilihan yang presiden yang lalu tidak berhasil dilakukan secara tegas. Sehingga jumlah kementerian, komite ini, badan ini, sehingga ini menggerogoti anggaran negara. Nah, politik anggaran ini, amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara adalah instrumen alat. Jadi anggaran negara harus ditujukan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar rakyat. To respect, to protect, and to fulfill the right of the people.
politik anggaran yang sekarang ini itu lebih banyak kepada budget driven. Anggarannya berapa, barulah tujuan disesuaikan. Padahal kalau pemerintah yang strong, ini tujuan yang mau dicapai, maka budgetnya harus dicari. Sehingga yang terjadi adalah selalu pemotongan anggaran. Nah, ini tantangan bagi masa depan bangsa ini adalah bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara, tapi juga mengefektifkan expenditure-nya. Ini saya lewati saja. Sehingga kalau kita pegang alokasi sumber daya antar wilayah, maka instrumen dana dekon, dana perimbangan, dana otsus, pinjaman hibah swasta plus perbankan itu harus didistribusikan ke seluruh wilayah dengan sebaik-baiknya. Jadi alokasi sumber daya melalui kementerian lembaga, swasta dan perbankan itu harus memperhatikan prioritas wilayah. Sekarang ini yang penting atau yang diutamakan adalah prioritas dari kementerian lembaga. Apakah wilayah itu misalnya Papua memerlukan itu atau tidak, itu tidak masuk dalam perhitungan. Sehingga kalau kita lihat nanti pola alokasi anggaran sekarang ini, saat ini ya, itu berbasis pada kementerian lembaga saja. Jatah dari Kementerian Pendidikan berapa, jatah pendidikan kesehatan berapa. Tapi begitu ditanya alokasi dana kesehatan ini sebagian besar masuk ke wilayah mana? Jangan-jangan nanti mengumpul di Jawa lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 di wilayah nanti. Sehingga ketika pendekatan sektor dengan pendekatan wilayah itu dipadukan, maka alokasi sumber daya menurut kementerian ini harusnya menjawab permasalahan di setiap wilayah. Nah, ini yang kita siapkan ke 5 tahun ke depan, bagaimana kita memprioritaskan pengembangan wilayah Papua dengan target-target dan juga investasi yang terukur. Jadi polanya seperti itu. Ada skenario pengembangan wilayah. Kita mencoba mengembangkan model keterkaitan antar wilayah. Yang pertama dengan regional sisi, itu Bappenas bersama ENU ya, itu pertama kali bekerja sama mengembangkan interregional sisi. Dulu Pak Budi Reso Sudarmo waktu diskusi awal maunya hanya nasional sisi, tapi karena kita punya interregional input output, kita paksa untuk menyusun interregional sisi ini. Kemudian spasial dinamik, kita bekerja sama dengan BIG, agent based model, itu kita dulu kembangkan bersama Sipor, Cesairo, bagaimana respon dari rumah tangga kalau ada kebijakan makro, misalnya pencabutan subsidi BBM, apa respon rumah tangga di setiap wilayah? Sebetulnya agent based model ini akan sangat ideal untuk mengontrol model yang bersifat ekonomi makro. Kalau makro kan asumsinya adalah respon dari rumah tangga terhadap kebijakan seragam terhadap suatu kebijakan. Tapi kalau agent based model, respon dari rumah tangga bervariasi, tergantung kepada lokasi, tergantung kepada profesi, dan juga tergantung kepada berbagai kondisi yang ada di daerah. Kemudian yang keempat, kita juga mengembangkan interregional economic model. Nah, yang kita bahas hari ini adalah yang di sini. Kalau yang ini, kita sebetulnya ingin mengupdate data IRIO. Kalau IRIO kemarin adalah IRIO tahun 2005, maka kita ingin update IRIO ini. Tapi kita menunggu BPS. Katanya interregional input output baru bisa disusun tahun 2015.
kita harus menunggu dulu. Nah, ini menjadi dasar dalam penyusunan anggaran anggaran. Ini saya lewati saja. Kalau kita ditanya apakah kita menekankan pertumbuhan growth for equity atau pertumbuhan melalui pemerataan growth through equal distribution, atau pemerataan untuk pertumbuhan equal distribution for growth, yang mana ya? Kalau ditanya pemerintah bingung. Pokoknya tumbuh, tapi apakah pertumbuhan itu terdistribusi dengan baik atau tidak? Nah, dilema pertumbuhan dan pemerataan ini akan sangat terkait dengan pola alokasi sumber daya yang akan kita lakukan. Apakah kita tetap mendorong percepatan pembangunan di wilayah Jawa dan Sumatera? Risikonya adalah dominasi Jawa dan kesenjangan antar wilayah akan terus terjadi. Atau kita mendorong penguatan daya saing dengan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Risikonya adalah pertumbuhan sedikit melambat. Jadi kalau kita dihadapkan pada pilihan pertumbuhan tinggi dengan kesempatan kerja tinggi, kan berarti untuk pemerataan, maka skenario yang optimal adalah kita mendorong pertumbuhan tinggi, ekonomi yang tinggi, dan kesempatan kerja yang tinggi. Maka di sini pilihan terhadap sektor komoditas juga akan berbeda. Ini saya lewati saja. Proyeksi ekonomi yang kita lakukan, pendekatan model ekonometri itu ada dua. Yang pertama nanti itu dengan Pak Ukta, kemudian dengan Pak Ridin. Model pertama itu jadi kita kaitkan dengan antara supply side dan demand side dari masing-masing wilayah. Kita lihat bagaimana tingkat penggunaan faktor di masing-masing wilayah itu akan berpengaruh terhadap outputnya. Kemudian juga dari permintaan, dari di sini menyangkut bagaimana perubahan pembentukan modal tetap domestik bruto. Kemudian nanti kita bisa hitung juga variabel-variabel yang mempengaruhi harga output, barang modal, tenaga kerja, energi, dan sebagainya. Lalu dari tingkat output yang kita harapkan itu kita bisa hitung berapa dampaknya terhadap kemiskinan, pengangguran, lalu kebutuhan investasi secara total di setiap wilayah. Ini formulasi model ekonometrika yang dibangun dengan fungsi-fungsi untuk setiap provinsi dari segi keseimbangan produksi, konsumsi, kemudian tabungan, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor impor, kemudian produksi dan sebagainya. Nah, yang model kedua itu kita juga memperhitungkan keterkaitan antar wilayah melalui video yang nanti dibangun oleh Pak Kasudin. Model pertama itu ada persamaan simultan untuk setiap provinsi, ada 34 provinsi termasuk Kalimantan Utara, 11 equation, dan totalnya ada 374 persamaan. Jadi untuk Kalimantan Utara, karena datanya belum tersedia, jadi kita disagregasi berdasarkan kabupaten kota dengan menggunakan data time series tahun 20 tahun, metode estimasinya to square. Kemudian model yang kedua, ini antar wilayahnya kita bangun melalui international input output. Jadi kita ambil koefisien-koefisiennya, kemudian ada blok untuk ekonomi, kemudian nanti kita bisa lihat persamaannya
Untuk inflasi persamaannya seperti ini: kemiskinan, suplai tenaga kerja, permintaan tenaga kerja, kemudian konsumsi, investasi, pemerintah, ekspor impor, blok PDB setiap provinsi, dan kemudian PDB sektoral di setiap provinsi. Kita pecah menjadi 9 sektor. Kemudian metode estimasinya itu adalah metode cross section dengan data pool. Kemudian hasil simulasi untuk prediksi model pertama ini baseline survei. Jadi kalau dengan baseline maka target pertumbuhan ekonomi 7% yang ditetapkan oleh tim Jokowi mungkin harus didorong lebih cepat lagi. Jadi nanti kalau rata-rata pada tahun 2019 mungkin bisa tercapai 7%. Lalu bagaimana perkembangan masing-masing wilayah atau provinsi bisa dilihat. Kemudian skenario optimis itu akan berbeda angka-angkanya untuk setiap provinsi. Skenario pesimis. Kemudian angka pengangguran dari tahun 2014 5,62% itu diperkirakan akan mencapai 3,33%. Ini baseline-nya. Kalau menggunakan skenario optimis mungkin sekitar 2,92%. Yang apakah realistis atau tidak, nah nanti masukan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan jadi sangat penting. Kemudian skenario pesimis, angka pengangguran, kemudian bisa Bapak Ibu lihat angka kemiskinan itu diperkirakan tahun 2019 secara nasional bisa turun sampai 7,56%. Tapi ada permasalahan menyangkut kemiskinan ini, terutama tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi sebetulnya. Ada permasalahan lain yang mestinya harus diatasi dalam mengatasi. Kalau menggunakan skenario itu, berapa kebutuhan investasi? Ini total untuk seluruh provinsi itu hampir 1 APBN ya. Tapi investasi ini kan bisa dari pemerintah, bisa juga dari swasta. Jadi itu proyeksi kebutuhan investasi. Kemudian model yang kedua juga ada asumsi yang mendasari nilai tukar itu ini masih terlalu rendah ya kalau dilihat dari kondisi sekarang. Presentasi kenaikan tarif listrik, gaji pokok PNS, harga BBM bersubsidi, ini kita anggap tahun 2015 naik 7.200. Mungkin lebih lagi kalau presiden yang baru berani mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM. Kenaikan uang beredar, pertumbuhan GDP dunia mungkin ini terlalu optimis. Nanti bisa kita lihat bagaimana kalau sekarang ini masih 3,18an ya, 3,2 dan sebagainya. Dengan kondisi konflik di Timur Tengah dan sebagainya, mungkin ini akan sedikit turun lebih dari itu. Hasilnya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat hasil proyeksi pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran, angka inflasi. Jadi secara garis besar itu hasil proyeksi kita. Permasalahan yang mungkin akan menjadi kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan itu adalah ada missing link di dalam perencanaan, penganggaran, pengadaan sampai kepada audit. Jadi kalau disebut sistem e-governance itu sebetulnya menjadi kunci untuk melakukan sinkronisasi seluruh kebijakan. Kelemahan kita sekarang ini tidak nyambung semua, sehingga hambatan birokrasi di dalam pengembangan sistem pemerintah itu menjadi kendala di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kenapa penyerapan anggaran pemerintah itu selalu di bawah rata-rata atau di bawah target 100%? Karena hambatan ini. Kalau ini tidak diatasi, maka permasalahan efektivitas government expenditure itu akan menjadi bermasalah terus. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan, secara garis besar paparan tentang proyeksi ekonomi itu masih bersifat draft. Jadi masukan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa itu akan menjadi sangat penting untuk memperbaiki skenario kita. Kita buka diskusi. Untuk itu kami persilakan bebas dari yang rekan-rekan mahasiswa sangat sungkan untuk memberikan masukan. Silakan dari sebelah kanan ada. Dari sebelah kiri atau bebas silakan. Nanti kalau yang kritis ada dua proyeksi kok angkanya berbeda. Nah, mana yang mau dipakai? Nanti kaitannya dengan apa? Mungkin perbedaan di dalam asumsi pertumbuhan nasional. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih. Sebelum ke analisis proyeksi dari berbagai model tadi itu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Pertama berkaitan dengan manajemen anggaran. Tadi Bapak Sumiati sampaikan bahwa penyusunan anggaran di Indonesia itu ada pendekatan tadi kalau nggak salah pendekatan sektoral di kementerian sama pendekatan wilayah. Nah kalau tadi sebelum Bapak sampaikan di slide halaman 33 itu Jawa itu mempunyai share PDRB yang relatif meningkat, kemudian untuk Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua itu sedang menurun ya. Nah sementara kalau yang di depan mata manajemen anggaran dari kementerian itu menghasilkan daerah yang selama ini belum maju, relatifnya dia akan stuck di situ. Gitu. Sementara untuk daerah yang Jawa, Bali dan sebagainya dia cenderungnya meningkat gitu kan. Apakah tidak ini pertanyaan sih sebenarnya kaitannya dengan desentralisasi fiskal itu kan ada diangkat ya Pak ya. Itu daerah diberikan kewenangan untuk mengisi pos-pos apa aja yang perlu didanai oleh daerah dan itu diusulkan ke instansi yang lebih tinggi kalau nggak salah ya. Nah itu sebenarnya kan manajemen anggaran dari wilayah ya Pak ya. Tetapi apakah itu usulan dari wilayah itu sama yang dari bottom up sama top down itu lebih dominan yang mana gitu? Karena kalau melihat per wilayah berarti sebenarnya wilayah itu paling mengetahui kondisi wilayahnya gitu. Sementara itu dulu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Media atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan pertama, kalau hubungan dengan anggaran tadi Pak tentang pendekatan wilayah kan ada undang-undang desa yang mengamanahkan 1,2 miliar satu desanya. Apakah itu kalau tadi sudah mengurangi istilahnya defisit ketimpangan ya kalau di wilayah sebanyak 31%, sementara sisanya di sektoral. Apakah itu dengan postur APBN selanjutnya yang berdasarkan undang-undang Indonesia itu akan berkurang atau tidak? Kemudian yang kedua, sebenarnya untuk usul dari daerah kan sudah ada mekanisme musrembang kan? Itu sejauh mana sebenarnya Pak untuk apa pengaruhnya musrembang kalau di tingkat pusat gitu Pak dengan usulannya itu? Apakah itu sudah termasuk bottom up atau mungkin itu masih belum terasa? Terima kasih. Ada lagi? Ya Pak, silakan. Sedikit saja Pak, nambahin di sini. Ini untuk yang UB-nya nggak kelihatan atau memang masuk di yang ada urusan bersama? Seperti PFPM itu kan sebetulnya itu investasi pemerintah. Itu
tapi dia bukan dekoder dia sendiri bisa bersama dan nilainya kan untuk undang-undang apa juga penulisan. Terima kasih kesempatan itu. Dalam tatanan Bapak itu ada dua model, jadi ada dua model proyeksi yang ditawarkan dengan beberapa simulasi. Kalau saat ini saya berasal dari Sulawesi Utara. Jadi apakah tim ketika mereka memproyeksi sudah memperhitungkan seperti saat ini Sulawesi Utara mendapatkan KEK di situ, karena kami sebagai tim KEK itu harus membuat proyeksi dengan adanya dampak KEK terhadap Sulawesi Utara. Apakah dalam hasil proyeksi ini pun sudah memasukkan itu atau belum? Terima kasih. Saya jawab dulu ya. Yang pertama, ini saling berkaitan. Sebetulnya ini menyangkut struktur APBN ya. Kaitannya dengan tadi, apakah desentralisasi fiskal itu mengubah struktur APBN? Sebetulnya yang dikontrol oleh pusat masih bisa. Jadi kalau kita lihat anggaran yang dikelola daerah itu masih ya seperti kayak itu. Padahal permasalahan itu kan di daerah. Jadi kalau memang benar-benar komit untuk membangun daerah, maka struktur APBN akan berubah. Jadi yang belanja pemerintah pusat ini kan ada dua, belanja KL, Kementerian Lembaga, dan belanja subsidi, termasuk untuk biaya bayar bunga dan sebagainya. Nah, anggaran Kementerian Lembaga itu sekitar 400 sampai 500 triliun. Apakah itu masih diperlukan anggaran Kementerian Lembaga sebesar itu? Nah, kalau jumlah kementerian itu dirampingkan, misalnya dari 33 atau 34 kementerian dirampingkan menjadi 23, itu berarti kalau satu kementerian sekitar 10 triliun, sudah ada anggaran sekitar 100 triliun yang bisa diarahkan untuk membangun daerah. Kalau satu daerah misalnya 100 triliun itu dapat 3 triliun, itu sudah berapa jembatan, sekolah yang dibangun, berapa kegiatan itu yang dibangun? Itu baru dari belanja Kementerian Lembaga. Apalagi nanti kalau pemerintah berani memangkas subsidi BBM, itu sekitar 100 triliun lagi bisa dibagikan ke daerah untuk mempercepat pembangunan daerah, sehingga permasalahan di Papua, di Maluku, Nusa Tenggara itu akan dapat diatasi. Tapi kalau struktur APBN ini tidak berubah, karena di dalam distribusi atau instrumen anggaran ini, maka syaratnya dana perimbangan akan semakin besar, dana PKPP itu akan berkurang. Jadi sebetulnya permasalahannya adalah keinginan pemerintah untuk merubah struktur APBN itu, termasuk struktur organisasi di pemerintah sendiri. Ya, ini yang Kementerian Lembaga itu kan sekitar 30%. Nah, sisanya subsidi BBM, subsidi listrik, bayar utang, bayar ini, pabrik, KA, BLI dan sebagainya. Nah, subsidi BBM sendiri sudah 300 triliun kan? Coba kalau itu dihemat, sehingga teman-teman di Kalimantan Utara itu bayar bensin sudah 15.000. Mereka senang kalau mereka berapa harganya dibayar, asal barangnya ada 20.000, barangnya nggak ada ya percuma. Nah, itulah ketika memperhatikan Kalimantan, Papua dan sebagainya,
ketersediaan barang saja kurang. Nah, ini permasalahan itu struktur APBN. Yang kedua dari Mas Gede, betul anggaran desa itu diambilkan dari mana? Nah, maunya kan memotong belanja pemerintah pusat. Sekarang ini Kementerian Lembaga mau dipotongnya aja pada keberatan untuk alokasi dana desa. Padahal Kementerian Lembaga kan sudah tidak punya kewenangan langsung sampai ke desa, tapi program-programnya masih ada, kegiatannya, agropolitan, megapolitan dan sebagainya. Padahal untuk Kementerian Lembaga mestinya dia menetapkan standar pelayanan, fasilitasi, pelatihan dan sebagainya. Tapi tidak sampai kepada eksekusi bagi uang. Sekarang Dinas Pertanian masih bantuan modal kepada petani, kepada peternak, Dinas Perikanan, Dinas Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi itu bagi terus kan uang. Padahal di sana, di ujung sana. Apakah itu masih kewenangan kementerian atau tidak? Jadi sebetulnya reformasi itu juga menyangkut kewenangan Kementerian Lembaga, strukturnya, termasuk budgetnya. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka 7% per tahun itu sebetulnya bisa dipacu. Jadi pertanyaannya adalah keberanian Presiden baru terpilih siapapun ya untuk memangkas dialihkan kepada belanja daerah. Kemudian usulan daerah melalui musrenbang, kalau kita cermati musrenbang itu kan membahas belanja kementerian. Jadi dari sini kan 30% ya, 30% APBN. Nah yang dibahas di dalam musrenbang itu kan belanja modalnya, capital expenditure-nya. Dari 30% yang dibahas paling banyak itu 10% dari belanja kementerian lembaga. Artinya apa? Artinya yang dibahas di dalam musrenbang itu hanya 10% dari APBN. Sisanya tidak dibahas melalui musrenbang. Jadi membunuh nyamuk dengan banyak kalau musrenbang. Jadi Bappenas itu, ini kritik juga bagi Bappenas, kenapa tidak memasukkan dari instrumen-instrumen ini dibahas di dalam musrenbang? Investasi pemerintah melalui dana DKTP, pinjaman, BUMN, dana transfer, investasi swasta dan perbankan. Ini yang kami tawarkan, perombakan terhadap struktur APBN, instrumen anggaran, termasuk perombakan terhadap mekanisme musrenbang supaya dibahas semua. Kemudian PNPM itu sebetulnya masuk di sini Bu. Dana DKTP. Hanya ada replikasi itu kan dari APBD, tapi tetap dananya itu kan dari pinjaman itu, dari Bambelnya, dari Jepang, itu masuk di sini. Jadi masih dalam kerangka kontrol pemerintah kalau PNPM itu, meskipun eksekusinya di daerah. Dan kaitannya dengan desa tadi, pendekatan PNPM kan mau dipakai di dalam mengelola dana desa itu, program desa itu. Tapi bagaimana anggarannya? Apakah tetap dari itu? Tidak mungkin kan kalau pinjaman luar negeri. Berarti harus memangkas anggaran dana kementerian ini. Kemudian bentuk model proyeksi Sulawesi Utara. Jadi ini mungkin nanti catatan bagi kita, ada tanda bintang-bintang ya untuk beberapa provinsi yang mempunyai akselerasi pembangunan wilayah kayak KEK di Sumatera Selatan dan sebagainya, mungkin akan ada akselerasi. Tapi kalau kita lihat kenyataan, maunya kan mengembangkan ekonomi wilayah dan pemerintah daerah minta
tambahan anggaran kepada Kementerian Lembaga. Tapi di sisi lain pemerintah pusat mensyaratkan, jadi ketersediaan lahan dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu kalau menurut hitungan investasi, meskipun sudah ditetapkan sebagai KEK, tapi efektif investasinya pun mungkin 2 tahun 3 tahun. Tapi dampak terhadap ekonomi daerah mungkin lebih dari 3 tahun. Jadi kalaupun ada injeksi atau percepatan pembangunan, dampaknya mungkin bisa dilihat sekitar tahun 2018-2019. Jadi nanti mungkin simulasinya akan berubah di sana, ada percepatan sedikit. Ya, Pak Resmi, silakan.